Ada guru pesantren Pak, murid perempuan hamil karena guru itu. Coba bayangkan Pak, apakah guru tadi tidak tahu ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila? Hafal baginya itu. Ketika salat berjamaah dia jadi imam, dia baca. Itu makanya di pesantren ini anak laki-laki tidak boleh disamakan dengan anak perempuan. Karena di tubuh manusia itu ada saraf-saraf halus. Kalau dia bergeser antara positif dan negatif, hidui lampu. Kita dengar Pak toh. Subscribe jangan apa entah je tunjuk. Dia mengangguk saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Ada entah je tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Manau menambang ameh, luruh jalan Muaro Panco. Tetaplah kita istiqamah beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Desa Muaro Panco Barat dan Timur. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Muaro Panco Barat dan Muaro Panco Timur. Dan kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Haqqul Yaqin dan seluruh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Sungai Manau ini. Saya doakan selalu berkembang dan maju dan sabar mendidik para santri dan santriwati ini. Karena apa?
dalam dunia anak-anak itu tidak berbeda anak SMP dengan anak pesantren. Dan kami hormati Bapak Pegawai Adat dan Pegawai Sara yang terdiri dari niniak mama nan baure baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuahlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekkan di badai alun kata oliang konon kok bayang lalu. Kemudian nan kita muliakan pegawai Sara, imam katib, qadi tuanku bila maulana, tuan guru, orang-orang yang mensyiarkan Islam dengan ilmu yang dituntutnya. Saya dengar banyak generasi dulu di desa kita ini setelah pesantren ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera Barat, kemudian menyambung kuliahnya ke Timur Tengah. Jadi kalau saya disuruh ngaji di sini, saya keki dan kaku. Kenapa? Saya tidak sarjana, Pak. Tidak ada kuliah ke Mesir, tidak ada kuliah ke Madinah. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam sulit lah mbau bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Lah disampaikan dek Pak Kiai, lah disampaikan dek buya-buya ustad, ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Boleh anda mbau bertanya ke jamaah, mana manih tabu di pangka jo di ujung? Manih di pangka. Malam kini lah tahu juang tabu tu tibo dembo. Jadi kalau lah tahu juang tabu tu ambanya lagi, ya kan? Jadi ndak usah kita menabang tabu lagi, manihnya lah habis de ulama-ulama nan lama. Tapi ambo bertanya balik, kalau tabu ka ditanam balik, pangkanya nan ditanam atau ujungnya? Jadi apa cerita kita malam kini Pak Ustaz? Apa ujung tabu nang ka ditanam? Kan itu. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, dialog antara iblis dengan Allah. Ini mengejutkan ini Pak. Iblis yang tidaklah sudah diponis untuk masuk neraka, dia masih mau berdialog dengan Allah. Kita manusia ini diantara bisikan iblis dan bisikan malaikat. Kita bisa memilih, bisa memilih surga, bisa memilih neraka. Tapi ada tak orang beragama Hindu di desa Muaro Pancoga? Ada. Beragama Katolik? Tidak. Beragama Kristen, Pantekosta, atau ada Islam baru nyobue namanya Islam Nusantara, ada enggak? Yang beragama kejawean, ya kan, mengingat Allah saja tapi tidak salat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tapi sekarang pertanyaan saya jawab dengan jujur. Tapi ada ndak di Muaro Panco ini orang Islam yang tidak salat? Jadi ini Pak, di Australia saya tanya, tetap ada jawabannya, ada. Ada ndak orang Islam yang tidak salat? Semuanya menjawab jamaah ini ada. Bahkan ada yang menambah, banyak Pak Ustaz.
Orang nama deko ko menurut embo rancak waranti sejadi orang Islam. Itu penipuan. Yang ditipu bukan orang lain tapi Allah. Orang yang tidak salat, kapan dia dialog dengan Allah? Coba bayangkan. Salat itu kan dialog dengan Allah. Doa yang sangat makbul. Karena apa? Tidak bisa diwariskan dan tidak bisa diwakilkan. Kalau ada jemaah sekarang tidak bisa datang, tapi dia ngirim sama temannya infak sedekah, bisa enggak? Bapak-bapak yang telah pergi menunaikan ibadah haji, orang tuanya sudah meninggal tapi belum pernah haji. Bapak pergi sekali lagi, bisa enggak dibadalkan? Bisa. Tapi bapak kepala pesantren, kemudian karena banyak acara, iya kan? Maka tubuh ini sudah letih. Siang hari menambang ame, sore mengalih sate, iya kan? Malam menjual jaring mudo, iya kan? Sudah letih badan ini. Apa kata kita kepada ibu? Bu, saya sangat letih ini, tolong gantikan saya salat isya. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi salat itu tiang agama, hubungan komunikasi antara makhluk dengan Khaliknya. Alkitab apa namanya? Makhluk. Akar katanya apa? Anak-anak pesantren, makhluk itu akar katanya fi'il madinya apa? Ini bukan anak pesantren ini. Ini ada bekas anak pesantren. Mantannya. Iya kan? Antara makhluk dengan Khalik itu seperti dua titik yang berjarak dihubungkan oleh satu garis. Semakin dekat titik itu, yang harus mendekat itu pertama makhluk. Kalau makhluk itu mendekat sejari, Khalik akan mendekat dua jari. Semakin dekat dua titik itu, garisnya akan semakin lurus atau akan semakin bengkok? Semakin lurus. Semakin dekat titik itu, garisnya akan semakin lurus. Maka makhluk yang selalu berserah diri melalui salat kepada Allah, maka salatnya itu akan berfungsi. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Kan iblis yang sudah diponis masuk neraka masih mau berdialog dengan Allah. Apa kata Allah kepada iblis? Wahai iblis, ya Allah, apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat kepada Adam? Jadi sujud di sini bukan sujud seperti kita salat, memberikan Kenapa Adam hidup itu dihormati? Semua makhluk Allah itu diadakan asesmen. Seperti orang yang akan diangkat jadi pegawai, yang bisa menjawab pertanyaan Allah itu Adam. Jin tidak bisa, iblis tidak bisa. Kalau malaikat mengaku benar. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah kejujuran hati. Kalau tidak tahu, baik dikatakan tidak tahu daripada pura-pura tahu. Apa jawaban iblis? Iblis ini menjawab, bapak-bapak, tanpa berpikir dulu. Apa katanya? Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Sekarang kita lihat Pak,
kita yang telah memikirkan antara tanah dan api perlu enggak bagi kita? Perlu. Sama-samanya kita perlukan. Tanah untuk mendirikan pesantren, untuk mendirikan kantor pemerintah, tempat mendirikan masjid musala. Sepandai-pandai kita memasak, kalau ndak ada api ndak jadi masak. Iya kan? Tapi di atas api bisa ndak didirikan bangunan? Tidak bisa, terbakar dia. Jadi antara api dan tanah itu sama saja. Tapi iblis keburu menjawab api lebih baik. Jadi iblis itu yang dikedepankannya adalah darah birunya, kebangsawanannya. Sama dengan orang sekarang, ilmunya ndak ada, saya habaib ini. Ilmu nggak ada. Dia mengatakan keturunan Nabi. Iblis itu dapat izin oleh Allah menggoda kita. Ya kan? Apa kata iblis kepada Allah? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan berusaha menyesatkan anak Adam itu, siapapun dia, dari jalan yang lurus. Ustadz dengan ilmu keustadannya akan saya sesatkan. Kiai begitu juga. Ya kan? Banyak kaum muslimin ustadz jadi murtad. Karena apa? Uang banyak dikasih orang. Itulah ustadz-ustadz yang ada di organisasi Ahmadiyah, Pak. Itu yang menggajinya, Pak, bukan orang Indonesia, tapi orang Inggris. Batinnya mengatakan itu udah salah. Kenapa? Ada pula Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tapi kalau Ahmadiyah itu mengatakan tidak Islam, kami agama Ahmadiyah, tidak jadi masalah. Tapi dia melecehkan Islam. Dia katanya beragama Islam, tapi ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak. Iya kan? Ada guru pesantren, Pak, murid perempuan hamil karena guru itu. Coba bayangkan, Pak, apakah guru tadi tidak tahu ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila? Hafal baginya itu. Ketika salat berjamaah dia jadi imam, dia baca. Itu makanya di pesantren ini anak laki-laki tidak boleh disamakan dengan anak perempuan. Karena di tubuh manusia itu ada saraf-saraf halus. Kalau dia bergeser antara positif dan negatif, hidui lampu. Lihat dengar Pak dong. Iya kan? Inilah sebabnya. Begitu lihainya iblis itu. Apa kata Allah? Dari mana kamu datang menyesatkan anak cucu Adam itu? Saya akan mendatang mereka dari depan. Depan itu apa? Dunia dan segala keindahannya. Kenapa orang kaum muslimin banyak tersesat mengejar dunia ini? Sebenarnya dia tidak mampu, Pak. Ya kan? Tapi karena ada uang yang dia pegang, itu iuran sekolah. Kalau di sekolah biasa, di SD, di SMP ada namanya dana bos, dipakailah oleh guru itu untuk membeli apa yang dia inginkan. Akhirnya guru ini masuk penjara. Iya kan? Karena apa? Melihat dunia yang silau. Manusia sekarang ini, Pak, karena digoda iblis, kalau banyak orang melakukan, walaupun itu salah, tapi itu benar katanya. Kredit kok banyak enggak orang? Rice cooker kredit, magic jar kredit, mixer kredit, vacuum cleaner kredit. Iya kan? Kredit semua. Maka sekarang banyak ibu-ibu ini yang terlibat hutang online. Iya kan?
laki-laki yang tidak beriman judi online, anak yang tidak diperhatikan dikasih HP, dia game online. Sudah banyak matanya yang buta karena memandang ke situ saja. Iya kan? Semuanya itu bisikan iblis. Jadi iblis di depan datang itu dunia dengan segala keindahannya ingin kita memiliki. Apa kerja iblis dari belakang? Itu mendorong ini kesempatan ini. Iya kan? Kesempatan. Kebetulan dia pengurus masjid, mengurus jawi korban, sapi korban. Lata kumpul piti jemaah kok, ndak nyebalian ke sapi do untuk biaya nikah kedua. Masuk penjara. Asyana mendorong dari belakang. Iblis pakai saja piti korban galuh. Jadi bukan orang jahat-jahat yang dituduh preman saja yang bisa dilumpuhkan iblis, Pak. Orang-orang berilmu banyak dilumpuhkan iblis. Bapak selama ini ada ndak melihat ketika Kementerian Yakut orang salawat di gereja? Katanya itu kerukunan beragama. Coba saya tanya ulama pesantren. Rukun beragama itu ibadahnya yang akan dirukunkan atau umatnya? Ibadah itu kita dibatasi lakum dinukum. Jadi diundang nanti dikasih uang salawat ke gereja, kalau ada bubarkan saja pesantren ini. Akan membuat dosa. Ya kan? Tidak ada itu. Allah sudah membatasi kita, ya kan? Nah, kemudian ketika hari Natal, boleh tidak kita orang Islam ikut perayaan Natal? Nah, tapi Ma'ruf Amin pergi aja, padahal dia ulama. Ya kan? Karena apa? Karena takut pangkat dicopot. Mana yang takut orang itu dengan Allah daripada atasannya? Nah, jadi masing-masing kita tanyalah diri, Pak. Kalau masih takut kita dengan atasan daripada Allah, takut jabatan kita dicopot karena tidak mengikuti atasan, itu belum bisa dikatakan beriman. Kepala pesantren masuk partai, hilang wibawa sudah. Itu lawannya mau lihat. Kundak berpolitik, nah saja dulu. Ada anak IAIN di Padang. Begitu dia tamat kuliah di IAIN sampai S2, tapi dia tidak belajar jadi ustad. Dia langsung terjun ke politik, partai Golkar. Tidak jadi masalah bagi orang. Akhirnya dia sampai jadi bupati. Tidak apa. Tapi kalau sudah terlanjur jadi ustad, kemudian memimpin pondok pesantren, ikut politik, itu jatuh agak lampu yuang. Sebab di politik kau mengikuti sistem, Pak. Kemudian apa yang berbeda pendapat itu voting itu suara terbanyak. Yang suara terbanyak itu salah, tapi kita terpaksa mengikuti. Yang dituju iblis itu apa? Sifat fujur kita. Ini karena dunia. Ada enggak anggota DPR itu menang dapat suara terbanyak, tapi sebelum dilantik mati? Ada enggak mendengar seperti itu? Ada, Pak. Aku tiku awak dipilih dulu, tu para jamaah ampe syaratnya. Takah, tokoh, tageh, toke. Lawannya piti abi, toke kuah. Alun dilantik lewat mati. Ya kan? Bini mudo tinggal, nyok kawin nyok pacar lamonyo, nyok bawa ke rumah awak itu si dari kubu celik. Dari belakang. Kemudian min aimanihim, dari kanan.
Dari kanan itu ada di tubuh kita apa kata orang di Mudiak, mungkin siko de orang ko berasa dari Mudiak je dulu, hawa terletaknya sebelah kanan. Jadi perempuan lebih banyak ndak bisa mengendalikan diri. Anan di Bali de orang nyo ingin lom Bali itu, ya kan? Anyo wae berutang banyak-banyak, baikut amplop setinggal gaji bininya. Indak sekadar itu doh. Ado jo nang kanyo ambil lai, akhirnya SK tagadai. Sampai pensiun ndak tetabui. Ini hawa namanya. Kemudian sebelah kiri nafsu. Bagaimana sifat nafsu? Nafsu bapantang kerendahan, hawa bapantang kalintasan. Sekarang pertanyaannya, dari mana iblis tidak ada mengganggu kita? Dari mana posisinya? Dari suuk jo kita lambo kecean, muko belakang lambo kecean, dan dua itu tidak ada per. Dari mana? Dari atas dan dari bawah. Makanya kita berserah diri kepada yang di atas. Kemudian kita tafakur. Kalau sedikit minta ke Allah, hindarkanlah saya dari godaan iblisnya. Ya kan? Termasuk godaan iblis itu kepada perempuan membuka aurat. Semakin banyak auratnya dilihat oleh laki-laki, semakin berkumpul dosa kepada perempuan yang membuka aurat itu. Saya berhati-hati Pak dengan masalah aurat perempuan ini, tapi akhir-akhir ini banyak saya berdosa perkara itu. Kenapa? Saya diundang ngaji, kendaraannya pesawat. Ada ke Papua, ada ke Kalimantan, ada ke Makassar. Aku ada pesawat, mau je pesawat kemari mah. Tapi pesawat nak ada kemari. Atau di bandara sekarang Pak, bukan orang Cina saja yang pakai celana pendek, tapi banyak orang Indonesia. Celana pendeknya itu Pak, bedanya dengan celana dalamnya, bahannya agak tebal, tapi pas bentuk layang-layang. Iya kan? Kemana aku sembuh jalan tuh Pak, dari bawah kateh ada eskalator namanya. Apa dusinan basara pendek? Kau nyolah dia teh. Ambo di bawah. Kalau mana aku sembuh itu bisa jatuh ambo atau pasal tak candi. Lebih mudah mencari aurat perempuan di bandara daripada mencari pao ayam kampung. Ambo makan tadi jual sampade ayam kampung di kedai orang pesisir di pasar Sungai Manau. Ayam kampung tu tidak sama je ayam ras Pak. Ayam ras Pak itu kan bakuruang sejak lahir sampai kena dabiah. Ya kan? Mandabiahnya tidak perlu orang berdua dah. Di pelituk ziliyahnya tu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayam kampung Pak, untuk kadidabiah diumpan jo bareh lo. Kalau dikaja kancang larinya dari apa? Nyocok olahraga. Lebih-lebih ayam kampung dan ayam jantan, ayam siam tu kue tu bisa nyok kakeh muko apa? Ya kan? Dia sering olahraga. Tu seorang membaituan orang nan tukang dabiah sambil memacik pisau, begitu lianya. Sebab lianya kare tu, tak sama jo li ayam ras tu. Gitu. Kecil sebelah si koje. Awarunya dabiah. Lamo tu Pak. Oh, kare. Tapi tidak boleh diranggangan pisau. Itu namanya zalim, menganiaya. Nah, kalau ayam ras bisa langsung Pak, lunak semengubah kulitnya tu. Iya kan? Tapi ayam kampung diabui dulu Pak. Dirandam jua yange, dibului cicit. Baru
dibeton jo pisau kater, baru nampak paunya. Para prosesnya tuh Pak. Kalau pau orang padusi di bandara, kini tinggal mendongaan kepala saja. Jadi anak-anakku, ibu-ibu muda, auratmu yang boleh melihat hanya suamimu. Ya kan? Kemudian mahrammu, saudaramu yang laki-laki, ayahmu, tidak boleh yang lain. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak di rumah tangga memelihara istri dan anak ikhlas. Ya kan? Kalau istri kita minta duit kepada kita, itu sedekah atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Dia minta haknya. Ada laki-laki yang tak mengerti. Ketika istrinya minta duit, aja apa cik salah dompet kau kawan. Tiuk sawanta nak minta piti. Kecik kau mencetak piti dan kau. Walaupun isinya 100 juta, tapi cara memberikan begitu, istri itu ibu hatinya Pak. Kok luko dipisau tangan badarah 2-3 taweh penawa sanang nenindak tampak bakeh jo betadinnya sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau ubun-ubun manggaga kerangkayati di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Nyuagi apa tubuh manci sudah tu mati. Mandulang ameh di batang air, menyabuang angok hari paneh, kalau malam ambun. Pulangnya hari paneh tu lah habis air putih 2 kali dinya. Tu nyala tak sampai di lantai tu. Bu yang udah kopi setengah ya. Kecik ibu ko anak menangi ko. Buik salah dia udah seorang tu kan ada dispenser tu, ada kopi luwak, ada kopi ginseng. Anak menangi sudah minta kopi je. Tu tak boleh. Anak ketik tu menangi biasa setunya bu, lataannya dulu nak ke mati kayaknya tu doh. Iya kan? Abuan suami ko kopi nan saketik tu indah ada gula lagi sekarang. Pijam banyak na pahitnya. Ba mangko asin kopi ndak ada gula dah supaya nak berubah je rasanya. Ambo lagi sekarang seketik. Masuk serugo ibu mah dengan segelas kopi itu. Jadi bikinkan suami air kalau dia kehausan. Kalau beramal tidak ikhlas, samo jo patuang ndak bangok, ndak ada artinya. Kan banyak orang sekarang baju batik, baju koko yang telah berjahit dijual di toko kan, untuk menjadikan orang tertarik dengan baju itu dipakaikan ke patung. Ada patung perempuan, ada patung laki-laki. Kalau baju yang dipakaikan ke patung itu Pak, itu dilihat mata kita bagus. Kenapa? Patung itu tubuhnya atletis. Patung perempuan dibikin ramping, kemudian tingginya 170. Dipakai pakaian muslimah, indah kelihatannya, iya kan? Tertarik ibu-ibu beli, dibelinya baju yang dipasangkan ke patung tadi. Ada enggak ukuran ini? Ada, kata orang menjual. Dibeli, dibawa pulang, tiba di rumah langsung dipasang. Bertanya dia kepada suaminya, bang, lai rancak mau pakai baju kau bang, indah aja. Maka rancak sudah awak gapuk singkik lah. Patung tadi tinggi semampai. Sekarang pertanyaan saya, patung yang cantik dipakai tadi, ibu-ibu anaknya laki-laki akan mencari jodoh, mencari istri. Mau ndak ibu mengambil patung cantik tadi untuk jadi istrinya? Mau? Kanyo pangan, kaki kareh, tangan kareh, memasak nak pandai.
Jadi melawan iblis itu ikhlas kita beramal. Kalau kita ikhlas, apa kata iblis? Seluruh anak cucu Adam akan saya seret ke jalan yang sesat ya Allah, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali yang tidak saya bisa itu mengganggunya orang-orang yang ikhlas. Nah, sesudah itu jangan minta tolong kepada ustadz. Ustadz itu sama saja dengan kita, Pak. Malah banyak juga ustadz itu yang berdosa. Kenapa? Dia berjanji mengaji, gua tidak datang. Sebanyak kau jamaah menunggu, ustadz kau lama saya tidak datang. Lagi rela jamaah kau? Tidak. Ini bapak-bapak ini, ya kan? Tidak. Artinya. Jadi minta tolong itu kepada Allah. Kita sudah diajar dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Tapi disembah dia dulu baru minta tolong. Banyak orang minta tolong tapi dia tidak nyembah Allah. Ya kan? Bapak Ibu, karena melawan iblis itu Pak, kalau tidak minta tolong kepada Allah payah. Di mana tak payahnya Pak Ustaz? Pertamanya senior dari awak. Ini dari awak, pengalamannya banyak. Ya kan? Yang kedua dia tidak kelihatan. Coba bayangkan bertarung dengan lawan yang tidak tampak. Payah enggak? Payah awak lah, payah maila-ila tu lapir-lapir tengahnya semuanya lawan kau tak tampak. Nah, jadi tidak bisa kita tanpa bantuan Allah melawan iblis. Begitu juga Pak, kalau Bapak bendahara di pesantren di masjid, kan ada kotak-kotak amal. Barang pengurus Pak nanado asa banyak tu mencari kalau awak ambil piti ke detong tu. Kau adalah sebagian bendahara Pak nyosalin dari kotak tu ke plastik nyoba pulang lo. Anak kadang-kadang lah nyogata. Ya kan? Tinggal nampi 5.000 2.000 salah. Kau ada sudah ke orang 100.000 lah hijau saja. Ya kan? Jadi kalau membakar kotak amal masjid ko bersama-sama pengurus jangan seorang-seorang. Lah itu dengar Pak tu. Iblis awak tidak berencana do Pak. Tak ada rencana do. Tapi saat itu iblis datang. Ya kan? Tu apa kajian ni musajid kau ambil selek kau je. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Nama-nama lakon itu terasa orangnya. Begitu jadi kita harus minta tolong kepada Allah. Kalau ada yang salah Pak, saya mohon maaf kepada jemaah, Pak Desa, alim ulama, pegawai syarak, pegawai adat, kepala pesantren, ketua yayasan pesantren, guru-guru, saya doakan semuanya sehat walafiat. Ya kan? Untuk berdoa saya serahkan kepada ustadz lain karena kerongkongan saya ini sudah kering. Maaf lahir dan batin. Kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Ya kan? Kalau tidak datang, tandalah mati. Karena umur lah lanjut. Ya kan? Bu, boleh ambo berpantun cik? Boleh? Di mana letak jalan Katalua? Dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh ibu-ibu jawati nan suci jemuko nan janiah. Apa ilalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan apa entak je tunjuk. Jangan mengangur saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Entak je tunjuk.